Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali membaca di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh di tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawat dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Mazmur 76 ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asap, nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai yang pedang alat perang. Selah. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dan tertidur, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Bumi takut dan tertegun pada waktu Allah bangkit untuk memberikan hukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu,
dan sisa panas hati itu akan kau pertinggalkan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti, Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Di Amsal, kita juga baca di Amsal 18 dari ayat yang ke-16. Kita ulang di Amsal 19. Kita baca dari ayat pertama. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Apabila sahabat-sahabat mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapakah yang memperoleh akal budi mengasihi dirinya? Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan? Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang-orang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memanfaatkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti iris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan senantiasa. Seperti tadi seorang yang tercatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, Samaria yang baik hati, bagaimana dia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi dia memiliki kasih yang luar biasa di dalam hidupnya. Lain dengan para imam dan orang Lewi yang selalu menghindar. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang demikian, tapi Tuhan senantiasa melihat kasih. Biarlah kita saling mengasihi dan memberikan kasih daripada Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.